warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Mania Fitri dan rekan saya Eva Lufiana Hakimah. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Pembelajaran Anak Usia Dini Menggunakan Rencana Pembelajaran. Tentang pengertian pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran berasal dari kata belajar, yaitu suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Melalui pembelajaran ini, harapannya ilmu akan bertambah, keterampilan meningkat, dan dapat membentuk akhlak mulia. Pembelajaran anak usia dini upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang mampu menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu pendidikan yang dilakukan pada anak yang sejak lahir sampai dengan umur 8 tahun. Pada masa usia dini, anak mengalami masa keemasan yang disebut Golden Age, yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif terhadap berbagai rangsangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam proses pembelajaran anak usia dini. Yang pertama ada berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Yang ketiga, anak usia dini belajar dengan bermain. Yang keempat, pembelajaran terpadu. Yang kelima, pengembangan keterampilan hidup. Yang keenam, pendekatan BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Yang ketiga ada proses kegiatan pembelajaran anak usia dini. Proses kegiatan pembelajaran yang pertama, penataan lingkungan bermain. Penataan lingkungan bermain itu akan digunakan untuk rencana pembelajaran yang telah dibuat sehingga tujuan anak selama bermain dengan alat tersebut dapat tercapai. Yang kedua, kegiatan sebelum masuk kelas. Guru menyambut kedatangan anak dengan sopan, senyum, dan salam. Kondisi awal yang harus diketahui guru dari anak-anak ketika datang juga adalah ekspresi emosi yang menunjukkan rasa nyaman di sekolah. Jika kondisi ekspresi emosi anak ketika datang menunjukkan kesedihan, maka guru perlu menetralisasi terlebih dahulu dengan kegiatan transisi seperti membaca buku cerita, puzzle, dan permainan. Yang ketiga ada pembukaan selama 20 menit. Guru menyiapkan seluruh anak dalam lingkaran. Kegiatan pembuka dapat berupa gerak musik, permainan, dan jurnal. Anak dikondisikan duduk melingkar. Dalam setiap kelompok melakukan doa, bercakap-cakap, dan membaca buku cerita yang berhubungan dengan tema hari itu. Yang keempat ada transisi selama 10 menit. Selesai pembukaan, anak diberi waktu untuk melakukan pendinginan dengan cara bermain dalam lingkaran atau membuat permainan tebak-tebakan. Tujuannya agar anak kembali tenang, kemudian secara bergilir dipersilahkan untuk minum atau ke kamar mandi. Gunakan kesempatan ini untuk melatih kebersihan diri anak, dapat berupa cuci tangan, cuci muka, dan kartu. Yang kelima ada kegiatan inti selama 90 menit. Kegiatan ini terdiri dari 3 pijakan. Yang pertama, pijakan sebelum bermain. Yang kedua, pijakan saat bermain. Yang ketiga, pijakan setelah bermain. Yang keenam ada makan bersama selama 10 menit.
Usahakan setiap pertemuan ada kegiatan makan bersama dengan jenis makanan berat ataupun ringan. Yang kedua, sebelum makan, guru mengecek apakah ada anak yang tidak membawa makanan. Jika ada, tanyakan siapa yang mau berbagi makanan pada temannya. Yang ketiga, guru memberitahukan jenis makanan yang sehat dan kurang sehat untuk dikonsumsi. Yang keempat, jadikan waktu makan sebagai pembiasaan tata cara makan yang baik dan sopan. Yang kelima, libatkan anak untuk membereskan bekas makanan dan membuang berbagai bungkus makanan pada tempatnya. Yang terakhir ada kegiatan penutup selama 10 menit. Yang pertama, setelah semua anak berkumpul membentuk lingkaran, guru mengajak menyanyi atau membaca puisi. Yang kedua, guru memberi kesempatan anak secara bergilir memimpin doa penutup. Yang ketiga, untuk menghindari berebut saat pulang, gunakan urutan berdasarkan posisi anak duduk, jenis kelamin, dan cara lain untuk keluar bersama terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Hal yang melandasi mengapa guru harus membuat perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran dikembangkan atas dasar tesis yang menyatakan bahwa pengajaran dapat didesain secara lebih sistematis dan berbeda dengan cara tradisional. Yang kedua, hasil pembelajaran bisa dirumuskan secara lebih operasional sehingga dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat diukur menggunakan instrumen penilaian. Yang keempat, untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran, paket pembelajaran harus valid. Semua perangkat, alat desain, dan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran perlu diuji coba dulu secara empirik. Yang kelima, desain pembelajaran didasari oleh sistem desain. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan teori sistem terhadap proses pembelajaran dan evaluasinya. Yang terakhir, ada dalam proses perencanaan yang sistematis dikehendaki adanya langkah tertentu secara urut namun fleksibel. Selanjutnya ada kerjasama orang tua. Pada awalnya, orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, terutama seorang ibu. Peran orang tua adalah sebagai pemelihara kesehatan, peletak kepribadian baik, pembimbing, penyedia fasilitas, pencipta motivasi, pemberi rasa aman dan nyaman terhadap perkembangan anak. Sekolah di luar tidaklah menggeser bahkan mengganti kedudukan orang tua, namun membantu mengembangkan potensi pada anak mereka. Orang tua berperan penting di rumah dengan proaktif menanyakan perkembangan anak, pengalaman anak di sekolah, ikut berpartisipasi saat anak belajar. Dengan adanya kerjasama dan peran orang tua dalam proses pembelajaran anak usia dini sangat membantu karena anak akan lebih merasa aman, sisi psikisnya, dan bisa lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih.